Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Taufik MPD selaku mata pelajaran fikih, pembelajaran fikih, dan yang saya cintai para pendengar. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur pada kehadirat lillahi ridho yang mana telah membawa hambanya nikmat iman dan Islam. Yang kedua, kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini, sehingga kita dapat mendengarkan sedikit sebagai wawasan pengetahuan untuk kita dengarkan meskipun melalui lewat video. Mudah-mudahan menjadi wasilah ilmu kita dan menjadi sehingga kita menerapkan sedikitnya dari wawasan ini. Baiklah teman-temanku sekalian, bahasan kita pada hari ini adalah tentang i'tikaf. Langsung saja untuk teman-temanku sekalian, apa itu i'tikaf? Ada yang tahu? Iya, i'tikaf adalah dari kalimat di bahasa Arab i'takafa, ya'takifu, i'tikafan, berarti tinggal atau menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, dan untuk orang-orang yang tawaf atau i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Yang kedua yaitu kita agar mengetahui hukum daripada i'tikaf, yaitu menurut para jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan i'tikaf adalah sunnah,
Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jikalau seseorang tersebut bernazar untuk melaksanakan iktikaf. Meskipun ada beberapa pendapat di antara para ulama tentang kesunahannya. Mazhab Syafi'i yang mayoritas Indonesia kita ini merujuk pada mazhab Syafi'i, memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkadah. Muakkadah itu artinya unggul, yang dimana bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan, level kesunahannya itu amat sangat tinggi. Tahukah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan setiap tahun, terutama pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Juga para ulama berargumentasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak mewajibkan seluruh sahabatnya untuk melakukan iktikaf. Pada saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf, memang ada sebagian sahabat yang ikut beriktikaf bersama beliau, namun sebagian yang lain tidak ikut. Yang ketiga yaitu rukun iktikaf. Rukun iktikaf itu ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat, maka kita harus meniatkan segala sesuatunya lillahi ta'ala, dimana kita harus mentakkidkan, menitik beratkan hati kita untuk berniat beriktikaf, yaitu melafazkan lisan dengan lafaz nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Aku berniat di dalam masjid ini semata-mata, aku berniat beriktikaf di dalam masjid ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Jumhur ulama mazhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, 3 mazhab berarti, sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf. Sedangkan mazhab Hanafi menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Fungsi dari niat ketika beriktikaf ini antara lain fungsinya itu menegaskan hati beriktikaf dari bukan sekedar duduk atau ngobrol di dalam masjid, dan statusnya berbeda dengan orang yang niatnya mau beriktikaf meski keduanya sama-sama duduk berbincang-bincang, namun yang satu mendapatkan pahala iktikaf, yang satunya lagi tidak mendapatkan pahala iktikaf. Yang kedua yaitu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Selanjutnya yang keempat adalah syarat iktikaf. Syarat iktikaf ini yang pertama adalah Islam. Orang kafir tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan iktikaf, walaupun syariat membolehkan orang yang bukan beragama Islam masuk di dalam masjid, namun tidak dibenarkan melaksanakan ibadah iktikaf kecuali setelah menyatakan diri masuk Islam. Yang kedua yaitu syaratnya baligh atau mumayyiz. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah iktikaf
hukumnya sah dan berpahala sebagaimana kalau anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat dan puasa. Bila sudah mumayyiz maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Yang ketiga itu syaratnya berakal sehat. Ibadah iktikaf membutuhkan niat sengaja untuk melakukan iktikaf. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah termasuk iktikaf tersebut. Maka secara otomatis orang gila atau orang yang sedang mabuk, hilang kesadarannya itu tidak sah bila melakukan iktikaf. Selanjutnya yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapat darah haid atau nifas tidak dibenarkan ikut beriktikaf di masjid. Dasarnya bukan karena khawatir darahnya itu akan mengotori masjid, sebab syariat Islam membolehkan wanita yang sedang mengalami istidah untuk masuk masjid kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid. Seharusnya wanita yang sedang mengalami istidah pun dilarang masuk masjid pada intinya kok. Apalagi niatan iktikaf gitu. Hadis yang melarang wanita yang sedang mendapat haid dan nifas itu adalah orang yang berhadas besar atau berjanabah, yaitu dalilnya dengan hadis la uhillal masjida li haidin wala junubin. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak aku halalkan masjid bagi orang-orang yang haid dan junub. Yang kelima yaitu suci dari hadas besar atau janabah atau junub, yaitu orang yang sedang mengalami keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid, sehingga orang tersebut tidak boleh mengerjakan iktikaf lantaran iktikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Dasar daripada larangan orang yang berjanabah tersebut atau yang berhadas besar berada di dalam masjid itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqribus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, atau jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja atau sedang lewat hingga kamu mandi. Secara tekstual sebenarnya larangan dalam ayat tersebut adalah larangan untuk mendekati sholat, namun ketika dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuat pengecualian yaitu hanya sekedar lewat, sehingga pengertian ayat ini bahwa seorang dalam keadaan junub dilarang memasuki masjid kecuali bila sekedar melintas atau lewat saja. Selanjutnya yaitu yang kelima, hal-hal yang membatalkan iktikaf. Apa saja hal-hal yang membatalkan iktikaf? Yang pertama itu berhubungan suami istri atau berstubru. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua yaitu keluar sperma.
Yang ketiga gila. Yang keempat mabuk yang disengaja. Yang kelima murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keenam haid. Yang ketujuh nifas. Yang kedelapan keluar masjid tanpa uzur atau hanya sekedar untuk ngobrol-ngobrol. Yang terakhir adalah keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Sekiranya keluar masjid itu bisa ditunda, kita lanjutkan saja dulu iktikafnya sampai dengan selesai, baru kita keluar dari masjid. Artinya bisa tertunda. Yang keenam adalah hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Apa saja boleh ketika iktikaf? Antara lain kita diperbolehkan melakukan yang pertama, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda seperti buang hajat atau ada urusan ketaatan. Yang kedua, menyisir rambut atau merapikan. Yang ketiga, membawa kasur atau perlengkapan lainnya ke masjid. Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Yang terakhir, menerima tamu dan mengantarkan ke pintu masjid. Yang ketujuh yaitu amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Apa saja amalan-amalannya? Yang pertama itu sholat, memperbanyak sholat sunah-sunah, seperti kita melaksanakan sholat sunah tahiyatul masjid, hajat, sholat taubat, ya yang sunah-sunah kita laksanakan, sholat tasbih dan sebagainya. Sebab sholat merupakan seutama-utamanya ibadah dan paling besar pahalanya. Yang kedua itu kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa satu huruf Al-Quran itu mengandung 10 pahala ketika satu huruf kita baca. Satu alif sama dengan 10 pahala. Maka ketika kita membaca Al-Quran ini akan membawa hati kita menjadi tentram, gitu, mendapat jaminan untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Sedangkan memang baca Al-Quran itu dapat menyinari kita, Al-Quran dapat menyinari kita di alam kubur nanti, menjadi syafaat kita, menjadi teman, sebaik-baik teman itu Al-Quran. Yang ketiga yaitu berzikir. Orang yang beriktikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu diutamakan adalah amalan-amalan yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar dan sebagainya. Menurut para ulama, zikir merupakan salah satu ibadah khusus untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu bersolawat. Amalan lain yang dianjurkan bagi orang yang beriktikaf adalah memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap kita sebelum mendengarkan sholat azan suka ada yang mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dimana artinya itu bersolawat menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yaitu mengurangi hubungan dengan orang banyak. Ya otomatis orang iktikaf itu harus menyendiri, bertafakur, bermuhasabah diri. Dianjurkan agar lebih fokus ibadah yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun untuk beribadah pada 2 malam Id dengan mengharapkan pahala dari
Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada saat dimatikannya semua hati. Yang kedelapan yaitu hikmah i'tikaf. Ada beberapa hikmah i'tikaf yang dapat kita ambil. Di antara lain adalah menghidupkan kembali dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, karena iktikaf membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian akan mengalirkan energi positif yang bermanfaat untuk tubuh kita. Yang tiga yaitu evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan untuk hari esok, yaitu kita banyak-banyak bermuhasabah diri. Yang keempat itu mendatangkan ketenangan, itu hikmahnya, ketentraman hati. Yang kelima mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Yang terakhir yaitu menjauhi sejenak dari hiruk pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi kita banyak-banyak mempersiapkan diri berbekal untuk kehidupan akhirat gitu. Baiklah, yang terakhir yaitu di sini ada rangkuman, kesimpulan, mudahnya agar lebih mudah. Yang pertama itu istilah iktikaf tadi, arti dari bahasa Arab itu i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang artinya berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah iktikaf, berdiam diri dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu. Yang kedua ialah jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakan iktikaf tersebut. Yang ketiga, rukun iktikaf yaitu dengan niat nawaitul iktikafa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Selanjutnya berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Yang keempat yaitu syarat iktikaf. Yang pertama yang tadi Islam, baligh, mumayyiz, berakal sehat, suci dari haid, nifas, suci dari hadas besar atau janabah. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, hubungan suami istri atau bersetubuh, keluar sperma, gila, mabuk yang disengaja, murtad, keluar dari keagamaan, haid atau nifas. Yang ke-8, keluar masjid tanpa uzur, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Yang ke-6, hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, contohnya buang hajat. Selanjutnya membawa kasur, perlengkapan lainnya ke masjid, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara menjaga kebersihan. Dan yang terakhir menerima tamu dan mengantarkan ke pintu masjid. Yang ketujuh, hal-hal yang dianjurkan ketika iktikaf yaitu sholat, memperbanyakkan baca Al-Quran, berzikir, bersolawat, mengurangi hubungan dengan orang yang banyak agar kita lebih fokus dengan ibadah yang kita lakukan. Penting bahwa bagi kita untuk menekankan bahwa iktikaf bukan hanya sekedar menahan diri di masjid, tetapi juga sebagai momentum untuk introspeksi diri, mendekatkan diri, taqarrub ilallah ta'ala, dan meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari 7 golongan
yang dinaungi di akhirat nanti. Salah satunya ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, seorang yang menggantungkan hatinya kepada masjid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika salah kata, salah ucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.